Jakarta. Kita akan membahas mengenai kereta api Argo Bromo Anggrek begitu ya, yang semalam ini bertabrakan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Dan sudah bergabung bersama kami hari ini ada reporter kami, ada Mas Fandi. Selamat pagi Mas Fandi. Ya, selamat pagi Aryo dan juga Indi di studio. Pagi Ya. Mas Fandi. Mas Fandi, bisa dijelaskan nggak kronologi awal tentang tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga KRL di stasiun Bekasi Timur ini? Karena memang ini runutannya cukup panjang ya Mas ya, dan juga melibatkan kan satu unit mobil kendaraan taksi. Silakan Mas Fandi, mungkin kita boleh mulai dari cerita kronologi tersebut. Ya, baik Aryo dan juga Indi, terima kasih. Saat ini saya Fandi Akbar Saputra, reporter 20 Detik melaporkan langsung dari stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana pada malam tadi, pada hari Senin 27 April 2026 ini, telah terjadi sebuah insiden yang mengagetkan kita semua, mengejutkan kita semua, di mana ada insiden maut atau kecelakaan yang melibatkan kereta api jarak jauh Argo Bromo, ini dengan KRL di stasiun Bekasi Timur, dan menelan korban jiwa dan juga mengakibatkan puluhan orang luka-luka. Dan hingga sampai saat ini ketika dapat dilaporkan sebanyak 7 orang sudah dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat kecelakaan ini, sementara 81 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan memang pada malam tadi sekitar pukul 20 waktu 52 waktu Indonesia Barat ini telah terjadi kecelakaan tepat persis di peron di jalur 1 dari stasiun Bekasi Timur, di mana KA Argo Bromo ini menabrak gerbong bagian belakang dari KRL dengan sangat keras sehingga membuat lokomotif dari KA Argo Bromo ini menembus dari gerbong paling belakang KRL ini begitu. Dan memang kronologi yang kami dapatkan, informasi yang kami dapatkan, memang kecelakaan ini bermula diakibatkan saat sebuah taksi online ini menerobos jalur atau lintasan kereta di bulak kapal. Ini tidak terlalu jauh dari stasiun Bekasi Timur ini, mungkin hanya berjarak 200 hingga 300 meter begitu, dan membuat rangkaian KRL ini menemper atau tertemper dari mobil yang berhenti di lintasan tersebut. Dan pada akhirnya hal tersebut membuat kereta lainnya, yakni KRL lainnya, terhenti begitu akibat kecelakaan yang didahului oleh taksi online tersebut yang ditabrak oleh KRL. Dan karena KRL tersebut mengalami henti mendadak begitu akibat menabrak taksi, dan KRL yang kedua ini tidak bisa melanjutkan perjalanannya, sehingga KRL yang semalam ditabrak oleh KA jarak jauh Argo Bromo ini terhenti di peron atau jalur 1 dari stasiun Bekasi Timur saat menunggu sinyal ataupun saat menunggu kereta atau rangkaian kereta di depannya ini bisa kembali berjalan setelah terjadinya insiden tertemper dengan taksi online tersebut. Pada saat KRL ini berhenti menunggu proses evakuasi taksi begitu, dan juga KRL yang menabrak lebih dulu, ini KRL yang sedang berhenti tiba-tiba saja ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek, tepatnya di gerbong 8 begitu, gerbong paling belakang, di mana memang gerbong belakang KRL ini didominasi oleh penumpang wanita, sehingga memang korban yang berjatuhan yang terdampak begitu kebanyakan merupakan penumpang wanita. Dan semalam video kecelakaan tersebut viral, dan proses evakuasi pada malam tadi berlangsung cukup dramatis pada saat petugas Polri, TNI maupun Basarnas belum sampai ke lokasi. Ini para petugas di stasiun dan juga warga serta penumpang ini turut bahu-membahu menyelamatkan penumpang lainnya yang terjepit dan juga tersangkut di gerbong 8 ataupun gerbong terakhir dari KRL ini, sehingga memang kejadian semalam cukup mengagetkan masyarakat, khususnya para pengguna komuter lain atau KRL begitu ya, karena memang kecelakaan ini sangat parah sehingga mengakibatkan 7 korban jiwa melayang dan juga 81 orang lainnya mengalami luka-luka begitu. Dan penumpang juga sempat memecahkan kaca begitu untuk
menyelamatkan diri dari gerbong KRL yang tertabrak untuk menyelamatkan diri karena memang pada situasi tersebut ini lampu dari stasiun Bekasi Timur sendiri mati total begitu sehingga menyebabkan kepanikan dari para penumpang yang masih berada di dalam gerbong KRL. Dan tadi Detikers sejumlah kantong jenazah juga masih dievakuasi dari dalam gerbong KRL yang ditabrak. Ini yang dapat kami sampaikan menurut dari pantauan kami di lokasi ini sebanyak 5 kantong jenazah sudah dievakuasi sejak pukul 7 pagi tadi. Namun kami masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak KAI terkait bertambahnya jumlah korban jiwa akibat peristiwa kecelakaan ini begitu Detikers. Ya, berarti dapat dinyatakan bahwa korban meninggal sampai dengan saat ini masih mungkin terus bertambah begitu ya, karena proses evakuasi masih terus dilakukan. Mas Fandi, sebenarnya kalau kita melihat dari rentetan kejadian ini, berarti tabrakan terjadi ini di area stasiun berarti ya? Atau mendekati peron setidaknya? Iya betul, kalau untuk KRL yang tertabrak ini berada di peron, persis di peron stasiun Bekasi Timur. Dan sebelum kecelakaan antara KA Argo Bromo dan juga KRL ini, sudah terjadi kecelakaan lebih dulu dengan rangkaian kereta yang berbeda antara KRL dan juga taksi online begitu, sehingga menyebabkan KRL yang tertabrak KA Argo Bromo ini terhenti. Pada saat terhenti menunggu sinyal untuk kembali berjalan, justru KRL ini ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo begitu. Ya, ini dari informasi yang kami dapatkan dari KRL KA 5181 CKRAK. Ini yang memang dari tujuan Jakarta ini menabrak taksi, salah satu taksi yang kita sama-sama sudah tahu juga. Dan kemudian dari KRL KA 5568 KPB CKR, ini yang sudah menunggu cukup lama karena menunggu evakuasi taksi yang tadi disebutkan. Kemudian ditabrak oleh KA Argo Bromo Anggrek GMR SBY. Oke, nah Mas Fandi ini juga kan seperti kita tahu bahwa yang banyak menjadi korban, terutama korban-korban yang masih terus dievakuasi sampai sekarang dan juga terjebak di dalamnya bahkan sampai menelan korban adalah dari KRL dan terutama adalah KRL khusus gerbong perempuan yang mungkin berada di paling belakang. Bagaimana dengan kondisi dari KA Argo Bromo Anggreknya sendiri Mas? Kondisinya seperti apa nih? Apakah juga menelan korban dan apakah yang mengenai ini adalah gerbong masinisnya atau seperti apa Mas? Oke, baik. Jadi untuk kondisi dari lokomotif KA Argo Bromo Anggrek ini sendiri memang bagian depan di mana memang itu tempat masinis untuk mengendalikan lokomotif dan juga kereta api jarak jauh Argo Bromo ini. Lokomotif tersebut menabrak persis gerbong paling belakang dari KRL sehingga mengakibatkan gerbong KRL hancur. Namun tadi memang petugas sudah berhasil mengevakuasi lokomotif dari KA Argo Bromo ini. Lokomotif tersebut ditarik dari gerbong KRL yang ditabrak begitu dan kondisinya tidak ada kerusakan yang cukup berarti ya dari lokomotif KA Argo Bromo ini begitu. Namun memang penumpang dari KA Argo Bromo ini sebanyak 240 orang dinyatakan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat sehingga dari penumpang KA Argo Bromo Anggrek ini tidak ada korban jiwa begitu. Korban jiwa ini hanya berasal dari KRL yang ditabrak oleh KA Argo Bromo Anggrek. Berarti termasuk masinisnya pun juga berhasil diselamatkan begitu ya? Ya, kami sudah coba mengkonfirmasi namun dari pihak KAI sendiri belum memberikan informasi secara detail apakah masinis ini sudah berhasil diselamatkan atau menyelamatkan telah menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu begitu. Ya, ini seperti yang kita saksikan di layar juga proses evakuasi sepertinya masih terus berlangsung. Masih terdapat beberapa orang yang membawa kantung-kantung jenazah. Mas, berarti sampai dengan saat ini apakah masih ada beberapa tujuan yang memang terhambat begitu Mas dari adanya kecelakaan ini? Ya betul, akibat kecelakaan ataupun insiden tragis yang terjadi di stasiun Bekasi Timur ini, seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir dan Pasar Senen ini untuk sementara dihentikan begitu. Tapi masih ada kereta api jarak jauh yang lewat tapi dari arah Cikarang begitu menuju ke arah Gambir. Namun dari arah Gambir Pasar Senen
ini tidak ada kereta yang melintasi stasiun Bekasi Timur begitu, karena memang semalam menurut informasi KA Argo Bromo Anggrek ini tidak berhenti di stasiun Bekasi Timur. Dia akan melaju terus nantinya sampai stasiun Jatinegara, stasiun Pasar Senen, dan juga Gambir begitu. Dan kereta yang dibatalkan ini salah satunya ada kereta api Gunung Jati, ini jurusan Gambir Cirebon, kereta api Parahyangan Kiara Condong Gambir, dan juga ada kereta api Purwojaya dari Gambir menuju Cilacap, hingga kereta api Argo Sindoro Semarang, jurusan Semarang Tawang hingga stasiun Gambir. Dan untuk sementara KRL pun begitu demikian. Jadi KRL ini dari arah Kampung Bandan ataupun Manggarai menuju ke Cikarang ini akan berhenti hanya sampai di stasiun Bekasi dan tidak bisa melintasi stasiun Bekasi Timur. Dan di stasiun Bekasi Timur ini sendiri juga tidak melayani naik turun penumpang untuk sementara, dan tadi juga beberapa penumpang terlihat masih banyak yang belum mengetahui atas insiden yang terjadi dan juga informasi terkait penutupan sementara dari stasiun Bekasi Timur ini. Baik, dari semua list yang disebutkan tadi artinya bukan beberapa tapi semua mungkin keberangkatan kereta ya yang memang terutama dari Gambir, Jatinegara sampai ke Bekasi Timur itu semua cancel. Jadi artinya memang ini kalau ada terlihat di belakang mungkin selain petugas atau masyarakat yang sepertinya adalah penumpang datang ke stasiun kereta itu sudah fix semuanya dibatalkan ya Mas ya. Jadi mungkin itu adalah teman-teman atau mungkin masyarakat yang memang belum tahu bahwa ternyata keberangkatannya itu dibatalkan ya Mas. Iya betul, sejak pagi tadi, sejak pukul 6 pagi, ini masih banyak penumpang yang membawa tas begitu untuk berangkat kerja, namun oleh petugas ini tidak diizinkan untuk masuk karena memang tidak ada KRL yang melintas di stasiun Bekasi Timur ini. Namun penumpang nantinya bisa melakukan perjalanan ini di stasiun Bekasi, hanya berbeda satu stasiun dari stasiun Bekasi Timur begitu. Baik, Mas, ini juga kan yang menjadi penyebab kecelakaannya masih terus diselidiki begitu ya dari pihak kereta api terutama. Mas, ini juga beredar di masyarakat anggapan bahwa penyelidikan tentang yang menjadi penyebab tabrakan ini masih terus dilakukan begitu ya. Apakah memang benar bahwa di sini tuh masih belum ketahuan penyebabnya? Karena beredar juga di masyarakat bahwa katanya ini ada kelalaian dari sainnya gitu ya, yang mana kan katanya kereta Argo Bromo Anggrek ini tidak tahu bahwa sebetulnya ada pemberhentian di depan gitu. Kemudian apakah karena tidak ada sign tersebut maka akhirnya melaju kencang begitu saja? Iya betul, teman-teman wartawan ataupun awak media juga sempat menanyakan hal serupa, apakah ada kesalahan dari operator dari stasiun Bekasi Timur ataupun dari stasiun keberangkatan jarak jauh itu sendiri ataupun masinis dan juga petugas kereta api. Namun memang tadi di Rut KAI Bobi Rashidin menyampaikan hasil identifikasi sementara ini menunjukkan bahwa insiden ini diawali karena sebuah taksi tadi yang tertemper oleh rangkaian KRL sebelum KRL yang ditabrak Argo Bromo ini. Dan hal ini menimbulkan gangguan pada perlintasan sehingga pada saat KRL ini berhenti tiba-tiba saya ditabrak dari belakang. Namun pada saat ditanya mengenai apakah ini ada kelalaian begitu, dari Dirut KAI sendiri Bobi Rashidin mengatakan masih menunggu hasil dari penyelidikan atau pendalaman dari KNKT untuk menyimpulkan penyebab pasti insiden ini begitu. Baik. Ya, ya. Dari pihak KAI maupun dari pihak taksi tersebut, apakah sudah ada tanggapan terkait kejadian ini? Iya, dari pihak taksi sendiri, ini pihak taksi Green SM Indonesia yang memang terlihat dari video-video yang viral begitu di bagian bodi taksi. Ini merupakan taksi dari Green SM. Green SM Indonesia juga sudah buka suara terkait hal tersebut. Green SM memastikan pihaknya kooperatif untuk mengusut penyebab insiden terjadinya kecelakaan kereta api jarak jauh dengan KRL di stasiun Bekasi Timur begitu. Dan mereka akan terbuka dan secara kooperatif akan mendukung baik itu pihak KAI dan juga KNKT dalam menyelidiki kecelakaan ini. Ya, memang sayangnya masih belum ada permintaan maaf dari taksi tersebut begitu ya secara terbuka, sehingga masih membawa banyak sekali masyarakat kemudian berkomentar pada kolom komentar maupun pada kolom-kolom lainnya. Mas, dari pihak KAI sendiri apakah sudah ada tanggapan selain tadi mengkonfirmasi mengenai adanya mencoba untuk mencari tahu kronologi terjadinya tabrakan ini, Mas?
Ya, sejauh ini dari pihak KAI sendiri masih fokus pada penanganan proses evakuasi Baik. gerbong kereta itu sendiri dan juga sebagian korban yang masih terjepit di dalam gerbong kereta begitu, karena memang tadi kondisi gerbong kereta ini sangat hancur, ringsek begitu, sehingga ada kemungkinan masih banyak penumpang-penumpang yang terjepit di antara logam-logam kereta dan juga lokomotif dari KA Argo Bromo itu sendiri. Dan KAI kembali lagi ini menyerahkan semua hasil identifikasi dan juga investigasi kepada pihak KNKT dan juga kepolisian. Namun memang KAI ini lebih berfokus kepada pelayanan penumpang seperti memberikan pengembalian bea tiket secara penuh atau refund tiket ini kepada para pelanggan kereta api yang terdampak, karena memang semalam ketika kecelakaan ini terjadi semua perjalanan kereta api dari stasiun Senen dan Gambir ini dibatalkan, sehingga para penumpang diberikan kompensasi berupa pengembalian tiket secara penuh dan juga ada opsi penumpang dipindahkan untuk menggunakan bus begitu, sehingga bisa tetap melanjutkan perjalanannya. Oke, sudah ada konfirmasi dari pihak KAI mengenai kapan sekiranya kondisi ini akan mulai berjalan dengan normal kembali? Ya, sejauh ini masih belum ada kepastian karena memang gerbong KRL itu sendiri masih berada di jalur 1 peron stasiun Bekasi Timur, dan proses evakuasi ini nantinya kemungkinan akan menggunakan alat berat dan juga lokomotif yang akan menarik gerbong KRL ini menuju ke depo begitu. Namun tadi memang lebih dulu sudah ditarik lokomotif dari Argo Bromo ini. Dan proses evakuasi masih akan terus berlangsung. Baik, berarti dapat disampaikan bahwa sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Semua sudah dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi, dan untuk Anda yang saat ini memang biasanya menggunakan kereta di stasiun Bekasi Timur begitu ya, berarti diharapkan untuk mencari lokasi-lokasi lain atau stasiun lainnya apabila memang ingin bepergian menggunakan kereta api. Begitu kurang lebih ya Mas ya? Iya, betul. Baik. Mas Wandi, terima kasih banyak untuk laporan Mas Wandi. Kita tunggu Ya, laporan terima kasih. berikutnya. Terima kasih Aldo dan di studio. Selamat pagi.